Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga sehat selalu. Hari ini kita akan membahas materi atau pelajaran pemeliharaan mesin kendaraan ringan pertemuan ke-9. Kita akan membahas KIKD 3.18 mendorong kerusakan sistem bahan bakar diesel pompa injeksi jenis tipe inline. 4.18 memperbaiki sistem bahan bakar diesel pompa injeksi tipe inline. Pengertian pompa injeksi inline. Pompa injeksi secara umum bisa diartikan sebagai alat khusus pada mesin diesel yang digunakan untuk menciptakan tekanan tinggi pada solar. Tekanan yang tinggi ini digunakan pada injektor agar bisa mengaktifkan solar. Sesuai dengan prinsip injektor yang memiliki nozzle dengan lubang cukup kecil. Nozzle ini memiliki nipple jet yang bisa terbuka jika terdapat solar bertekanan. Di sini ada gambarnya. Ada beberapa komponen yang bisa terlihat. Yang pertama ini adalah maksimum speed stop atau penyetel pembukaan maksimum. Terus kemudian ada idle stop, ini sebagai penyetel idle. Di sini ada tempatnya governor. Terus kemudian ada control lever. Terus di sini ada delivery valve. Terus kemudian ada priming pump atau hand primer. Terus kemudian ada Brownier tip supply pump atau pompa solarnya. Terus di sini ada automatic advance coupling. Kita bahas komponen-komponen di dalam pompa injeksi tipe inline. Ini untuk mengingatkan, mungkin dulu di kelas 2 sudah dipelajari atau di kelas 11. Yang pertama ini adalah camshaft. Camshaft ini fungsinya untuk mendorong brunyer naik turun sehingga brunyer itu mampu memompa solar. Terus kemudian yang kedua di sini ada brunyer. Brunyer di sini fungsinya sebagai pemompa solar sehingga tekanannya nanti akan naik atau menjadi tinggi. Terus yang selanjutnya ada input feed. Input feed di sini fungsinya sebagai lubang pemasukan solar pada brunyer. Terus yang selanjutnya ada rack adjuster, atau di sini adalah control rack. Ini fungsinya sebagai pengatur volume penyemprotan atau pemompaan dari solar. Terus yang selanjutnya adalah brunyer barrel. Ini adalah rumah atau tabung dari brunyer ini. Terus kemudian yang selanjutnya adalah delivery valve. Delivery valve di sini adalah sebuah katup penghantar yang fungsinya nanti menjaga tekanan bahan bakar atau solar pada pipa besi sehingga tekanannya nanti tetap berada pada tekanan tinggi, sehingga saat pemompaan solar yang selanjutnya itu tekanannya cukup. Terus kemudian yang selanjutnya adalah delivery valve holder. Ini adalah pengunci dari delivery valve-nya atau ini, tutup ini. Terus kemudian yang selanjutnya adalah centrifugal advancer. Ini adalah pengajuan saat penyemprotan solar berdasarkan putaran. Kita akan membahas kemungkinan kerusakan pada pompa injeksi. Yang pertama yaitu sistem injeksi bahan bakar tidak berfungsi dengan baik. Ini kemungkinannya yang pertama adalah bahan bakar bocor dari pipa tekanan tinggi. Ini cara mengatasinya: keraskan mur pengikat pipa tekanan tinggi atau ganti dengan pipa tekanan tinggi yang baru. Terus kemudian yang selanjutnya adalah nozzle rusak.
Ini cara mengatasinya bisa disekur atau mungkin langsung ganti dengan nozzle yang baru. Terus kemudian yang selanjutnya ada udara palsu pada saluran bahan bakar. Ini cara mengatasinya yaitu keluarkan udara dari saluran bahan bakar dengan cara memompa priming pump tadi atau hand primernya. Terus yang selanjutnya adalah saat penginjeksian bahan bakar terlambat. Ini cara mengatasinya yaitu adalah setel pada penginjeksian bahan bakar. Terus kemungkinan penyebab kerusakan yang selanjutnya adalah kontrol rack tidak berfungsi. Ini cara mengatasinya adalah perbaiki mekanisme kontrol rack-nya. Terus yang terakhir yaitu automatic dimmer tidak tepat. Ini cara mengatasinya yaitu setel automatic dimmernya. Terus kemudian kemungkinan gangguan yang kedua yaitu gangguan pada saluran sistem bahan bakar. Ini yang pertama adalah saringan pada pompa pemindah tersumbat. Ini cara mengatasinya, bongkar pompa pemindah dan bersihkan saringannya. Terus kemudian yang kedua ada saringan bahan bakar tersumbat. Ini ganti elemen saringan bahan bakar. Terus yang selanjutnya tangki bahan bakar kotor. Ini cara mengatasinya yaitu bersihkan tangki bahan bakar. Yang selanjutnya adalah kemampuan pompa pemindah yang sangat rendah. Ini cara mengatasinya perbaiki atau ganti. Terus yang selanjutnya adalah injeksi bahan bakar tidak tepat. Ini cara mengatasinya setel saat penginjeksian dengan cara menggeserkan pompa injeksi. Terus yang selanjutnya adalah jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke silinder tidak sama. Ini cara mengatasinya kalibrasi pompa injeksi pada dashpan. Mungkin mengenai kalibrasi ini kalibrasi itu tujuannya atau fungsinya itu adalah menyamakan volume penginjeksian bahan bakar pada masing-masing lunyer. Itu yang sesuai dengan manual book. Terus yang selanjutnya kemungkinan gangguannya yaitu adalah governor kurang baik. Ini juga bisa disetel menggunakan alat pengkalibrasi pompa injeksi yaitu test band. Terus kemudian kemungkinan selanjutnya adalah ada angin pada saluran bahan bakar. Ini perlu dibreeding. Ya, untuk caranya mungkin sama tadi, masih ingat menggunakan hand priming atau priming pump. Itu untuk mengeluarkan udara atau angin. Terus kemudian yang selanjutnya bahan bakar bocor pada pipa tekanan tinggi. Ini cara mengatasinya keraskan mur pengikat pipa tekanan tinggi atau ganti pipa tekanan tinggi. Yang ketiga, kemungkinan gangguannya yaitu engine mengalami knocking atau detonasi. Itu kemungkinan gangguan atau kerusakannya adalah yang pertama, atomisasi nozzle kurang baik atau tekanan penginjeksian tidak tepat. Di sini maksudnya saat penyemprotan bahan bakar itu ada solar atau bahan bakar yang menetes atau tidak mengaput secara sempurna. Itu cara mengatasinya itu bisa dengan cara mengoverhaul nozzle, kemudian bersihkan komponen-komponen dan ganti jika rusak. Kemudian setel tekanan nozzle sesuai dengan spesifikasi menggunakan alat penyetel nozzle. Terus yang selanjutnya bahan bakar tidak tepat atau angka cekan rendah. Ini cara mengatasinya ganti dengan bahan bakar yang sesuai. Yang ketiga adalah saat injeksi bahan bakar terlalu cepat. Ini cara mengatasinya setel pemasangan pompa terhadap mesin. Terus yang keempat, jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke silinder tidak rata. Ini cara mengatasinya sama seperti tadi, yaitu kalibrasi pompa injeksi pada test band. Yang keempat,
putaran mesin kasar, khususnya pada putaran idle. Ini kemungkinan gangguan atau kerusakannya adalah jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder itu tidak sama. Ini cara mengatasinya, kalibrasi pompa injeksi pada test bed. Kontrol rack tidak berfungsi. Ini cara mengatasinya adalah bongkar kontrol rack dan setel mekanismenya. Terus kemudian yang ketiga yaitu spring kapsul setelannya kurang baik. Ini cara mengatasinya setel. Terus kemudian yang selanjutnya adalah diafragma gubernur tidak berfungsi. Ini cara mengatasinya, periksa dan ganti jika rusak. Terus kemungkinan gangguan yang selanjutnya adalah atomisasi nozzle kurang baik atau tidak tepat. Cara mengatasinya, setel nozzle dan ganti jika rusak. Yang selanjutnya adalah mesin susah dihidupkan. Di sini ada beberapa kemungkinan gangguan atau kerusakan yang bisa menyebabkan mesin itu susah dihidupkan. Yang pertama adalah bahan bakar tidak sampai ke pompa injeksi atau bocor. Ini cara mengatasinya, periksa saluran bahan bakar dan perbaiki jika bocor. Terus kemudian yang selanjutnya adalah saluran bahan bakar tersumbat oleh udara atau ada udara pada saluran bahan bakar. Ini cara mengatasinya yaitu dengan debleeding. Caranya sama, dia menggunakan hand priming atau priming pump. Terus yang selanjutnya adalah saringan bahan bakar dan saluran bahan bakar tersumbat. Ini cara mengatasinya adalah bersihkan atau ganti saringan bahan bakar dan saluran bahan bakar. Terus yang selanjutnya adalah kemampuan pompa pemindah menurun atau tidak sesuai spesifikasi. Cara mengatasinya yaitu perbaiki atau ganti pompa pemindah. Yang berikutnya adalah pipa tekanan tinggi lepas atau longgar atau pecah. Ini cara mengatasinya, keraskan mur jika dia hanya kendor atau longgar. Terus kemudian ganti jika itu terjadi keretakan atau pecah. Yang selanjutnya adalah kontrol rack tidak mencapai posisi tempat bahan bakar yang diinjeksikan. Cara mengatasinya yaitu perbaiki kontrol rack dan perbaiki pula mekanismenya. Yang selanjutnya adalah delivery valve rusak. Ini cara mengatasinya, ganti. Terus kemudian yang selanjutnya adalah jumlah bahan bakar yang diinjeksikan terlalu sedikit karena pompa pemindah rusak. Ini cara mengatasinya, perbaiki atau ganti pompa pemindah. Terus yang berikutnya, tekanan penginjeksian bahan bakar terlalu rendah. Ini cara mengatasinya, setel atau kalibrasi nozzle sesuai spesifikasi. Terus yang berikutnya adalah saat penginjeksian bahan bakar terlalu rendah. Ini cara mengatasinya, setel saat penginjeksian. Terus yang terakhir adalah governor atau full load kapsul setelannya kurang baik. Ini cara mengatasinya yaitu setel pompa injeksi pada test bed. Mungkin untuk mengingatkan lagi, fungsi dari governor ini adalah menjaga posisi rack itu agar sesuai atau menjaga volume penyemprotan itu agar sesuai dengan putaran dari mesin atau sesuai kebutuhan mesin. Terus yang selanjutnya, yang nomor 6 yaitu mesin asapnya banyak tetapi mesin tidak mau menyala. Ini kemungkinan gangguan atau kerusakannya adalah yang pertama, saat penginjeksian bahan bakar terlambat. Ini cara mengatasinya, setel saat penginjeksian. Terus kemudian yang kedua, timer lock nut longgar atau lepas. Cara mengatasinya, kerusakan mur pengunci timer. Ini bisa diperbaiki atau diganti. Terus kemudian yang selanjutnya adalah atomisasi bahan bakar tidak baik. Ini cara mengatasinya, perbaiki dan setel nozzle atau ganti nozzle-nya. Terus kemudian kemungkinan gangguannya adalah kotoran atau karbon berkumpul pada nozzle middle. Ini cara mengatasinya, bersihkan nozzle. Ini biasanya disekur ulang. Kalau terlalu parah atau rusak itu harus diganti. Terus kemudian yang selanjutnya adalah angka acetan terlalu rendah. Terus
Cara mengatasinya ganti jenis bahan bakar. Yang selanjutnya adalah bahan bakar tercampur air. Ini cara mengatasinya adalah ganti bahan bakar. Terus yang nomor 7, selama mesin di starter mengeluarkan banyak asap. Ini kemungkinan penyebab kerusakan atau gangguannya adalah timer injector timing terlalu cepat atau lambat. Ini cara mengatasinya bongkar otomatis timer dan setel. Kemudian yang kedua, pemasangan pompa injeksi terhadap saat penginjeksian tidak tepat. Ini cara mengatasinya, periksa pemasangan pompa injeksi dan tempatkan pada penginjeksian atau sesuai spesifikasi. Terus kemudian selanjutnya adalah atomisasi bahan bakar kurang baik. Cara mengatasinya, perbaiki dan ganti nozzle. Yang selanjutnya adalah nozzle rusak. Ini nozzle harus diganti, karena jika nozzle itu rusak, itu pasti pengabutan bahan bakar itu kurang sempurna. Bisa juga bahan bakar nanti ada yang menetes sehingga proses pembakaran yang tidak sempurna, karena nozzle ini diperlukan kepresisian yang sangat tinggi. Yang selanjutnya, kotoran atau karbon berkumpul pada nozzle needle. Ini cara mengatasinya, bersihkan dan ganti jika rusak. Terus kemudian selanjutnya, skrup kontrol pinion klem lepas atau longgar. Cara mengatasinya, setel posisi kontrol pinion dan keraskan skrupnya. Gangguan yang selanjutnya, delivery valve rusak. Ini perlu diganti. Jika terjadi ketidakrataan atau keausan yang hanya sedikit pada delivery valve, itu masih bisa diperbaiki dengan cara disebur. Tapi kalau memang terlalu parah kerusakannya, itu sebaiknya diganti. Terus kemudian delivery valve spring itu putus. Cara mengatasinya, ganti pegasnya. Terus yang selanjutnya, setelan full load kapsul tidak baik. Cara mengatasinya, setel ulang full load kapsul. Yang selanjutnya, pneumatic governor link atau stopper aus. Jadi untuk governor di sini ada dua jenis. Yang pertama menggunakan sistem sentrifugal atau putaran. Yang satunya itu ada yang menggunakan pneumatik atau memanfaatkan udara. Cara mengatasinya, perbaiki atau ganti mekanisme governor pneumatik. Kemungkinan gangguan yang selanjutnya, yang nomor 8, yaitu selama mesin hidup banyak mengeluarkan asap. Ini kemungkinan penyebab kerusakannya. Yang pertama, saat penginjeksian bahan bakar terlalu cepat. Tepatkan saat penginjeksian sesuai spesifikasi. Kemudian yang kedua, bahan bakar bercampur air. Di sini cara mengatasinya, ganti bahan bakar. Terus yang ketiga, cincin torak dan dinding silinder bocor sehingga minyak pelumas naik ke ruang bakar. Cara mengatasinya, ganti cincin torak dan perbaiki dinding silinder. Terus yang selanjutnya, oli silinder katup bocor sehingga minyak pelumas masuk ke ruang bakar. Cara mengatasinya, ganti. Yang selanjutnya, bahan bakar yang diinjeksikan terlalu banyak atau terlalu boros. Ini cara mengatasinya, kalibrasi ulang pompa injeksi pada test band. Yang selanjutnya adalah jumlah bahan bakar yang diinjeksikan ke dalam silinder tidak sama. Cara mengatasinya, kalibrasi pompa injeksi pada test band. Terus yang selanjutnya, udara yang masuk ke dalam silinder terlalu sedikit karena saringan udara tersumbat. Ini cara mengatasinya, bersihkan saringan atau ganti. Terus yang selanjutnya, oli mesin terpompa ke atas. Cara mengatasinya, periksa permukaan oli dan sesuaikan jumlahnya. Sekian video pembelajaran hari ini. Semoga dapat dipahami. Jaga selalu kesehatan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.